Shalom Sobat WB, Renungan Harian Wanita Bijak, edisi hari Sabtu, tanggal 29 Maret tahun 2025 dengan judul Mengenal Tuhan Secara Pribadi. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Ayub, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12 dan pasal 42 ayat 5. Mari sebelum sama-sama membaca dan merenungkan firman-Nya, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh melewati hari demi hari, sampai akhirnya kami hampir di penghujung bulan Maret. Terima kasih Tuhan, Kau tetap baik, Engkau tetap setia. Hari ini kami mau dipimpin kebenaran firman-Mu. Bukakan mata hati kami Tuhan, terangi dengan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya akan membacakan Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bagian berikutnya adalah Ayub 42 ayatnya yang kelima. "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Mari Sobat WB, kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Pertama, baca dan renungkan firman Tuhan. Pahami dan rasakan apa yang Ayub rasakan pada waktu itu. Apa yang dimiliki oleh Ayub pada awalnya? Ayat 2 dan 3. Bagaimana cara hidup Ayub? Ayat 5. Apa yang dipermasalahkan oleh iblis tentang hidup Ayub? Dan apa jawab Tuhan? Ayat 9 dan 12. Sobat WB, Ayub adalah seorang yang hidupnya diberkati
luar biasa dengan 10 orang anak dan harta yang jumlahnya sangat banyak. Namun dalam seketika semuanya itu hilang musnah karena dia juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Ayub adalah seorang yang saleh dan menjaga hidupnya agar tetap berkenan kepada Allah dengan mempersembahkan korban bakaran setiap kali sesudah anak-anaknya berpesta. Penderitaan Ayub dimulai dari rasa penasaran iblis yang disampaikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkannya untuk mencobai. Karena Tuhan tahu Ayub akan tetap setia. Proses yang dialami Ayub begitu berat, bahkan sampai teman-temannya pun meragukan dia. Ayub yang tadinya mengenal dan menyembah Tuhan dari apa yang pernah didengarnya, mungkin dari orang tua atau sahabat-sahabatnya. Tetapi lewat penderitaan dan semua kesakitan yang ia alami, ia bisa mengalami Tuhan dengan matanya sendiri. Setiap kesakitan dan persoalan yang kita alami adalah proses untuk bertumbuh dan mengalami pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Sehingga kita menyembah Tuhan bukan lagi karena ikut-ikutan, bukan lagi karena seharusnya atau kebiasaan, tetapi karena kita tahu dan secara pribadi mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha segala-galanya. Sebelum membagikan berkat yang telah kita terima dalam kelompok pemuritan dan komitmen yang kita buat, mari kita datang kepada Tuhan memohon hikmat-Nya. Tuhan, terima kasih untuk teladan Ayub yang luar biasa, Tuhan, yang begitu kuat dan setia melewati ujian yang Tuhan izinkan. Bahkan lewat semua penderitaan yang begitu berat, Ayub berani berkata bahwa dengan matanya sendiri dia sekarang memandang Tuhan, bahwa sekarang dia sungguh-sungguh mengalami Engkau secara pribadi. Tolong setiap kami juga, Tuhan, tidak hanya menyembah Engkau hanya karena kebiasaan atau keturunan, tetapi sungguh-sungguh secara pribadi kami mengenal dan sungguh-sungguh menyembah Engkau, Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub 42 ayat 5, terjemahan baru 2.